Tapi kalau menurut rekannya Mas Bimo di PD Perjuangan, Ketua Dewan Kehormatan PD Perjuangan, coba kita lihat dulu pernyataannya, justru agak berbeda. Kata Pak Komarudin, saya melihat justru itu sikap Pak Jokowi bagus juga. Warning buat Ganjar dan Pak Anies. Kamu siap-siap gitu loh. Mas Bimo, kenapa PDI Perjuangan beranggapan demikian? Ini bukan hanya sekedar baik, tapi juga ini warning buat Ganjar dan Anies. Jadi gini ya, 2014-2019 pemilihan umum yang waktu itu PDI Perjuangan sebagai kontestan yang mengusung Pak Joko Widodo. Presidennya masih Pak SBY. Kemudian 2019 itu presidennya sudah Pak Jokowi. PDI Perjuangan ikut mengawal bagaimana sebenarnya imajinasi narasi apa sih setiap pemilu yang akan kita buat sebagai kontestasi adalah satu pendidikan politik, kemudian budaya politik, membangun satu peradaban. Jadi ada satu imajinasi narasi di setiap momen pemilu itu apa yang akan menjadi tanggung jawab presiden selaku penyelenggara negara, selaku kepala pemerintahan. Presiden ini kan kuat sekali, kuat karena kekuasaan, kuat karena jejaringnya, kuat karena resourcesnya. Begitu posisi seorang presiden itu tidak netral, maka apa yang akan ditinggalkan legacy dengan imajinasi di setiap kontestasi atau pesta demokrasi. Nah, kita kembali ke 2024. Tadi dikatakan bahwa Pak Jokowi jelas berpihak kepada putranya Mas Gibran sebagai pribadi. Itu kata Bang Effendi ya. Kata saya. Oh, kata Mas Bimo juga. Kata saya, yang tadi kata saya kok. Tadi kan kata Bang Effendi. Mas Bimo Karena juga beranggapan dia merestui, demikian. merestui pada saya cabut enggak? Ini konteksnya sebagai presiden sebagai atau Jokowi, sebagai pribadi, Jokowi? sebagai bapak yang sayang pada anak, ya dong. Kan ada fungsi sebagai bapak yang sayang anak, sebagai suami yang sayang istri, tapi ada satu fungsi. Pak Jokowi adalah pemimpin. Yang kebetulan pemimpin ini diberi jabatan seorang presiden yang kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, netralitasnya itu seperti apa? Ya tadi, jejaringnya kuat, kekuasaannya besar, resourcesnya banyak. Kalau tidak netral kan berbahaya. Ya. Saya bicara kekuasaan. Oke. Kekuasaan yaitu yang melekat fungsi elektoral pasti kepolisian, dalamnya Kapolri. Yang punya fungsi elektoral lagi, yaitu Panglima khususnya Kepala Staf Angkatan Darat. Ya. Itu teritorialnya sampai yang namanya Babinsa. Kemudian tadi PJ, pejabat-pejabat bupati Kepala tadi, daerah. itu jejaringnya sampai lurah anggarannya. Ya kan? Ya. Kemudian kalau mau dilihat lagi, trias politika ada pengaruh ke jari ke bawah lagi. Jadi betapa kalau tidak netral, ini sesuatu yang sangat berbahaya dan ini sudah setback pada saat dengan adanya politik makan siang dan pengumpulan PJ kepala daerah, PDI Perjuangan itu teryakinkan sesuatu. tidak? Nah, itu teryakinkan tidak kalau sesuatulah presiden akan netral? narasi yang akan dibangun Pak Jokowi yang seperti 2019. Yang Pak Jokowi punya kekuasaan besar, punya resources besar, punya jejaring besar, menangnya hanya 53-54%. Artinya tidak dipakai. Artinya tidak dipakai. Karena kami PDI Perjuangan ikut mengawal. 347 ya. Itu kelihatan sekali kalau menangnya itu 70% atau menang. Nah, saya melihat bahwa ada satu narasi yang ingin ditradisikan. Tetapi melihat proses tadi bahwa ini netralitasnya itu nanti akan diuji oleh teman-teman kalangan intelektual, kalangan rohaniwan, budayawan yang sekarang ini sudah menyuarakan ada kecenderungan ketidaknetralan. Ada kecenderungan ketidaknetralan. Tahan sampai situ dulu Mas Bimo. Karena di sini ada dari Gerindra, pasangan Prabowo Gibran, ada kecenderungan ketidaknetralan, salah satunya faktor utamanya adalah karena ada Gibran putra presiden di situ yang dan ada Pak Prabowo. Ini dianggap sebagai kecenderungan ya. Pasangan petahana. Saya masih yakin Pak Jokowi tanggapannya bagaimana? Anda di pasangan ini dicurigai dalam tanda kutip. Sebentar Silvia, itu terakhir dia mengakhiri kalimatnya dengan mengatakan saya masih yakin hahaha. Kau tadi ngikuti kau sama Silakan, dia. Sendiri-sendiri aja, jangan ikut-ikutin saya. Sendiri-sendiri aja. Saya ngikuti pasangan ini sepertinya ada beban karena dicurigai berpotensi ada kecurangan. Bagaimana Bang Habib? Ya, persis saya sepakat dengan senior saya ya, Mas Bimo ya, bahwa kita ini sebagai bangsa sudah melewati berbagai macam ujian.
ya. Konstitusi kita mengizinkan seorang presiden maju kedua kalinya sebagai incumbent. Itu dilakukan Pak Jokowi kemarin, ya, maju sebagai incumbent. Ini bukan anaknya lagi, dirinya sendiri, ya, yang maju kembali menguasai kepolisian, apa tadi, kejaksaan, TNI, Kemendagri, TNI dan lain sebagainya. Pada saat itu kami ada di oposisi sebagai challengers. Jadi kan memang baiknya kan kita berbicara itu berteriak jangan hanya ketika kaki kita terinjak, gitu kan ya. Supaya kita bisa melihat semua itu dari sudut pandang yang netral. Sekarang yang terinjak siapa? Ya, nanti makanya. Jadi Akan sampai ke artinya gini, ya kita sudah melewati ujian itu. Oke. Sesubjektif apapun, tentu wajar muncul, ya kan, kekhawatiran tepatnya semua pihak bahwa dengan majunya Mas Gibran maka dikhawatirkan digunakannya kekuasaan bapaknya untuk memuluskan kemenangan sang anak. Itu kekhawatiran yang sangat alamiah, ya, sangat-sangat wajar sekali. Nah, tugas kita memastikan hal tersebut tidak terjadi. Makanya banyak sekali perangkat, ya. Nah, perangkat ada KPU, wasitnya. Wasitnya wasit ada Bawaslu. Wasitnya wasit ini, Bawaslu ini ada lagi DKPP. Masih ada lagi sentra Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu. Terakhir masih ada MK. Ini batu ujinya. Kita melihat seapatis apapun, inilah kesepakatan kita semua sebetulnya sebagai bangsa. Katalisatornya, ya kan ya, yang menilai dan lain sebagainya, ya ini 5 perangkat ini. Makanya ketika semua ini sudah ditempuh, ketika kami di posisi quote and quote kaki terinjak misalnya, ya kan ya. Ketika 2014 misalnya, kami tentu ada hasil putusan MK, ya kan. Banyak sekali desakan, wah hakimnya nggak benar dan lain sebagainya. Ingat waktu itu ya, nih ya, yang ada 14. Ada yang kita sidang di MK itu, ada yang dari Papua itu kan, siapa? Novel siapa begitu kan ya. Kemudian 2019 kurang lebih begitu. Tapi ketika semua ditempuh, Gakumdu, Bawaslu, MK, semuanya itu lima tahap institusi tersebut, ya kan, kita pada kesimpulan kita mau ngapain sih? Ya udah. Ya kan, nanti dulu Mbak, jangan dipotong, ya kan? Kita mau ngapain sih? Kita mau revolusi kah? Mau people power kah? Ya kan? Ternyata bangsa kita sebagai bangsa bukan 1-2 orang ya, dianugerahi kedewasaan, ya sudah, ya kan? Kalau begini kita tunggu deh 5 tahun lagi, kita tempur lagi secara konstitusional. Nah jadi kita ini sudah 5 kali ke 6 kali pemilu dengan langsung begini. Bangsa kita kian hari kian dewasa. Bukan hanya di elit tapi di grassroots saya pikir sudah demikian. Ya wajar kami berterima kasih. Berterima kasih ya kalau diingatkan bahwa kita harus jaga jangan sampai kekuasaan ini digunakan untuk melakukan cheating ya, kecurangan ya. Karena tentu kami semua ingin menang dengan terhormat. Betul. Ya. Dan kalau dengan menang terhormat berarti kan ketika kita mengisi kekuasaan juga lebih tenang tentunya. Menurut saya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Bang Habib. Kita juga harus berikan kesempatan kepada Gus Jazilul dan Mas Umam. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi.